wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Niken Lestari, mahasiswi dari program studi gizi klinik jurusan Kesehatan Politeknik Negeri Jember. Nah, di sini saya akan menampilkan video mengenai pembuatan bahan pangan olahan lokal. Nah, sebelumnya apa itu bahan pangan lokal? Bahan pangan lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat atau penduduk di suatu tempat berdasarkan potensi maupun kearifan lokal. Khususnya di daerah Sidoarjo ini, bahan pangan lokalnya adalah ikan bandeng. Nah, olahan dari ikan bandeng termasuk bandeng asap dan bandeng presto yang terkenal di daerah Sidoarjo. Di sini saya memilih ikan bandeng dikarenakan ikan bandeng mengandung banyak kandungan gizi seperti omega 3, vitamin A, vitamin B12, zinc, kalium, dan kalsium. Di sini saya akan membuat bahan pangan olahan lokal yaitu nugget ikan bandeng kombinasi dengan wortel untuk memenuhi kebutuhan protein bagi balita stunting. Mari kita simak videonya. Berikut adalah bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat nugget ikan bandeng dan wortel. Yang pertama ada ikan bandeng seberat 100 gram. Kemudian ada 2 buah wortel seberat 100 gram. Kemudian ada tepung terigu serbaguna seberat 200 gram. Kemudian ada 4 siung bawang putih dan 20 biji ketumbar. Lalu ada telur. Untuk bahan celupan ada tepung panir, kemudian ada tepung terigu serbaguna, kemudian ada air, dan terakhir ada margarin sebagai bahan olesan di loyang. Langkah pertama dalam pembuatan nugget ikan bandeng yaitu mari kita rebus ikan bandeng terlebih dahulu. Merebusnya menggunakan api sedang. Nah, oh iya Bunda, untuk tips ini ikan bandeng yang digunakan adalah ikan bandeng tanpa duri. Namun apabila Ibunda menggunakan ikan bandeng berduri, nanti setelah direbus duri harus dicabut dari ikan bandeng yang ada. Selagi menunggu ikan bandeng yang direbus, mari kita mempasrah atau mencincang halus wortel. Oh iya Bunda, ini untuk memparut boleh menggunakan parutan yang seperti ini maupun parutan untuk keju. Nah, setelah itu kita juga harus mengecek apakah bandengnya sudah matang. Jika dirasa sudah matang seperti ini, mari kita matikan kompornya. Kemudian kita tiriskan atau kita ambil ikan bandengnya. Nah, kalau sudah, air rebusan bandeng ini jangan dibuang ya Bunda, nanti kita jadikan kaldu. Setelah bandeng yang direbus matang seperti ini, kita akan menghaluskan
beberapa bumbu seperti bandeng, kemudian bawang putih dan ketumbar menjadi satu. Oh iya Bunda, ini nanti kalau yang berduri, durinya harus dipisahkan terlebih dahulu ya Bunda. Kemudian kita masukkan 4 siung bawang putih dan 20 biji ketumbar. Lalu tambahkan sedikit air kaldu atau air rebusan dari ikan bandeng. Kira-kira kurang lebih 10 sendok makan. Atau secukupnya ya Bunda, supaya ini membantu memperlancar, menghaluskan dari bandeng dan bumbu-bumbunya. Jika kurang, kita bisa tambahkan kita tutup. Langkah selanjutnya, setelah menghaluskan bandeng dan bumbu tadi, adonan yang sudah halus kita tuang ke dalam mangkuk. Oh iya Bunda, untuk membersihkan di sini kita bisa menggunakan air kaldu yang tadi. Kemudian kita tambahkan sedikit demi sedikit tepung terigu. Tambahkannya boleh sedikit demi sedikit ya Bunda. Jika dirasa nanti adonannya tidak lembek atau padat, kita bisa menambahkan kaldu dari rebusan ikan bandeng tadi. Ditambahkan tepung terigunya sampai habis nih Bunda. Nah, kalau misalnya seperti ini masih tidak menyatu atau sedikit padat, kita bisa menambahkan beberapa sendok air kaldu dari rebusan bandeng. Setelah pemasukan tepung terigu yang terakhir, sebelum kita tambahkan wortel, mari kita menghangatkan panci kukusan. Apinya boleh sedang ya Bunda. Kemudian
Selain itu kita masukkan wortel yang sudah dipasrah. Kemudian kita campur. Setelah tercampur rata, kita tambahkan setengah sendok teh garam, kemudian kita tambahkan 1 butir telur, kita aduk kembali sampai rata. Setelah adonan rata, tercampur rata seperti ini, kemudian sebelum kita masukkan ke dalam panci kukusan, ada baiknya kita olesi loyang dengan margarin supaya adonan tidak lengket kepada loyang saat dilakukan pengambilan adonan yang sudah matang. Setelah diolesi margarin, kemudian kita masukkan atau kita tuangkan adonan ke dalam loyang. Tekstur dari adonan ini adalah lembek. Setelah diratakan, mari kita masukkan adonan ke dalam panci pengukus. Nah, waktu pengukusan adalah kurang lebih 15-20 menit. Nah, setelah 20 menit untuk mengukus adonan, mari kita lihat apakah sudah matang atau belum. Jika ditusuk tidak kelet, maka atau tidak lengket, maka itu adonan sudah matang, guys. Seperti ini ya Bunda, ini tidak lengket, berarti ini sudah matang. Kita matikan kompornya. Setelah matang, angkat adonan dari panci, kemudian dinginkan kurang lebih 5-10 menit sampai adonan menjadi setengah hangat, setengah dingin, dan tidak terlalu panas seperti ini. Setelah adonan dingin, kita pindahkan ke wadah. Nah, jika sudah, kita potong adonan nugget sesuai selera.
Setelah memotong adonan tadi, mari kita encerkan tepung yang ada di mangkok dengan sedikit demi sedikit air. Ditambahkan hingga tepung yang ada di mangkok ini menjadi cair. Cairnya cair encer nih Bunda. Oh, kan maju. Setelah adonan sudah cair kental, cair tidak kental atau cair encer. Setelah adonan encer, kita lakukan proses penculupan adonan nugget ke dalam tepung yang sudah diencerkan. Kemudian kita celupkan ke tepung panir atau tepung roti. Lakukan berulang kali hingga adonan habis. Lakukan hingga potongan nugget terakhir. Adonan nugget, bandeng, dan wortel sudah jadi. Nah Bunda, ini bisa langsung untuk digoreng maupun dimasukkan ke dalam kulkas ataupun freezer untuk digoreng besok pagi. Tadi adalah demonstrasi dari pembuatan bahan pangan olahan dengan judul nugget ikan bandeng kombinasi wortel. Harapannya semoga video yang telah dibuat dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan mengenai bahan pangan lokal yang ada di Sidoarjo, serta ibunda maupun penonton yang melihat dapat membuat atau mempraktikkan di rumah mengenai pembuatan nugget ikan bandeng kombinasi wortel. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.